Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GSCA Peniel Surabaya dan juga GSCA Cabang Anugerah Kemendung. Saya berharap berdoa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program Mimbar Gemar ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada senantiasa dalam keadaan sehat, baik-baik, dan diberkati Tuhan. Dan lebih daripada itu, kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sebagaimana jadwal pembacaan hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, saya diberkati di dalam pembacaan yang terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Tetapi fokus pembacaan pagi hari ini terdapat pada ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya ulangi. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita mengikatkan diri kita. Ya, kata yang dipakai mengikatkan diri dalam bahasa aslinya itu kulumenos. Dari akar katanya kulua yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris glue, yaitu melekatkan. Fungsinya menempelkan secara permanen, juga bisa diterjemahkan mengikatkan. Barang siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia akan menjadi satu roh dengan Dia. Ini merupakan bagian komitmen kehidupan orang percaya, ya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia harus mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh mengikatkan, melekat, menempel secara permanen kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan, tidak ada hal yang lain yang akan menggoyahkan ikatan atau sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Nah, latar belakang yang disampaikan di sini oleh Rasul Paulus yaitu bagaimana jemaat di Korintus mengalami tantangan, mengalami pencobaan yang begitu berat. Bagaimana ada dosa-dosa di dalam jemaat, dosa tentang percabulan. Dan Rasul Paulus mengingatkan ketika jemaat Korintus hidup dalam dosa percabulan dengan perempuan cabul, dia akan menjadi satu daging. Dan prinsip ini yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menekankan pentingnya supaya kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia. Ibu saudara kasih, menjadi satu roh dengan Tuhan, berbicara tentang kesatuan, unity, manunggal dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini penting menjadi bagian perjalanan kehidupan kekristenan kita. Sebab kekristenan bukan berbicara semata-mata hari Minggu ke gereja, tidak. Tetapi kekristenan yang sejati, yang sesungguhnya bagaimana kita melekat, manunggal dengan Tuhan. Mengikatkan diri kita pada satu komitmen sekali untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah mendua, tidak akan pernah menceraikan Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, sekali menempel secara permanen, tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga kesucian, tetap menjaga komitmen untuk hidup menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kebenaran pagi hari ini menekankan betapa pentingnya kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Memang di dalam hidup ini ada banyak hal, sebagaimana Paulus katakan di dalam ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku,
tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Perhatikan. Segala sesuatu halal bagiku. Ya memang di sini tidak semata-mata berbicara tentang makanan, tentang halal. Tetapi juga mungkin ada hal-hal yang lain. Contohnya hobi berolahraga. Hal yang baik. Tetapi jika hobi olahraga, bersepeda, entah itu bulu tangkis atau sepak bola atau apapun yang halal, tetapi kalau itu tidak berguna untuk membuat kita semakin melekat kepada Tuhan, tidak berguna membuat kita semakin menempel, permanen, terikat dengan Tuhan, apalah artinya? Tidak berguna. Dan Rasul Paulus katakan, aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh itu. Baik ibu saudara kekasih, kesukaan, hobi, apapun itu mungkin baik, tetapi apakah itu berguna untuk supaya kita semakin melekat kepada Tuhan, untuk supaya kita semakin terikat dengan Tuhan dan menjadi satu roh? Itu pertanyaannya. Itu yang patut kita renungkan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan menjadi hobi, menjadi kesenangan kita tidak diperhamba. Sebab hal-hal seperti itu tidak berguna. Hal-hal seperti itu tidak boleh menghamba kita, memperhamba kita. Kalau tidak memberi kontribusi untuk supaya kita lebih melekat, lebih terikat dengan Tuhan, lebih menempel dengan Tuhan, saya rasa tidak perlu dan tidak berguna. Oleh sebab itu, hal-hal apa saja yang membuat kita semakin melekat kepada Tuhan, yang harus menjadi prioritas kehidupan kita, yang harus menjadi kesukaan kita, yang harus menjadi hobi kita, ya kan? Supaya kita mengalami kesatuan roh dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ini penting. Sebagaimana Yohanes pasal 15 kalau Bapak Ibu Saudara baca, di sana ada kemanunggalan orang percaya dengan Tuhan. Ada beberapa hal untuk supaya kita semakin mengikatkan diri kepada Tuhan dan menjadi satu roh. Yang pertama, jangan hidup lagi di dalam dosa, terutama dosa percabulan. Karena ketika jatuh dalam dosa percabulan dengan perempuan cabul, firman Tuhan katakan dia menjadi satu daging. Ya, kita tidak boleh lagi, karena kita sudah percaya, sudah bertobat. Dan ingat ayat 18, 19, 20, tubuh kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Dan tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam. Masakan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada dosa, kepada percabulan? Tidak boleh. Ini mengingatkan kita bersama untuk kita sungguh-sungguh semakin hidup dalam kekudusan. Semakin hidup kudus, semakin hidup suci. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal pertama 14, 15, 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, yaitu kita semakin hidup intim dengan Tuhan. Di dalam pengertian intim dengan Tuhan, persekutuan, kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Semakin hari harus semakin terbangun. Semakin hari harus semakin melekat. Semakin hari harus semakin dekat. Karena berbicara mengikat, melekat, menempel, itu harus semakin hari semakin dibangun. Sebagaimana suami istri setelah diteguhkan, diberkati, hidup menjadi suami istri, harus tetap dibangun. Keintiman itu loh. Ya kan, harus dibangun.
harus ditingkatkan. Harus sama-sama membangun keintiman sehingga suami istri semakin melekat, semakin menjadi satu, semakin mengenal satu dengan yang lain. Karena kata melekat ini berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, pentingnya kita hidup intim, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin melekat kepada Tuhan dalam persekutuan yang intens, yang terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, hidup di dalam doa. Ini juga bagian kita membangun keintiman, kedekatan, melekat dengan Tuhan supaya kita menjadi satu roh. Hidup di dalam doa. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa hidup dekat dengan Tuhan karena mereka hidup di dalam doa. Contohnya Daud, iya kan? Daud hidup dekat, hidup melekat dengan Tuhan. Karena Daud sungguh-sungguh membangun kehidupan doa. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 164, Daud berkata, 7 kali dalam satu hari aku memuji-muji dan menyembah Tuhan. Berdoa, bersekutu. Sehingga pribadi-pribadi yang seperti inilah yang senantiasa diperkenan Tuhan. Hatinya melekat dengan Tuhan. Hatinya mengenal Tuhan. Kenapa? Ada kehidupan doa yang selalu dan terus menerus. Daniel dalam perjanjian lama, dia dikatakan dalam Daniel pasal 6 ayat 11. 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Allah dan memuji Dia. Sehingga Tuhan menyingkapkan rahasia yang begitu luar biasa tentang akhir zaman. Pribadi-pribadi yang hidup di dalam doa senantiasa diperkenan Tuhan. Melekat hatinya menjadi satu roh dengan Tuhan. Yang keempat, hidup di dalam firman Tuhan. Nah, ini penting, makanya di gereja kita ada program mimbar gemar yang menolong setiap sidang jemaat semakin rutin untuk membaca Alkitab. Program ini menolong kita bersama dalam 1 tahun kita menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab. Dan melalui hal itu akhirnya kita dilatih, kita ditolong untuk semakin hidup di dalam firman Tuhan. Sebab ketika kita hidup di dalam firman, disitulah kita semakin melekat dengan Tuhan. Semakin erat, terikat, semakin mengenal Tuhan. Dan kita menjadi satu roh dengan Dia. Biarlah kebenaran pagi hari ini memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dan mengingatkan kita bersama di hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan, supaya kita senantiasa mengikatkan diri kepada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia, yang mempersiapkan kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip satu ayat dalam Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami mengikatkan diri kami kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Memang segala sesuatu halal, tetapi tidak semuanya berguna. Baik, tapi tidak semuanya berguna untuk supaya kehidupan kami semakin melekat, semakin dekat, semakin terikat dengan Tuhan. Malah banyak hal yang halal dalam tanda kutip seringkali menjadikan perhambaan, ikatan, sehingga kami tidak melekat kepada Tuhan.
sehingga kami tidak hidup dekat dengan Tuhan. Waktu-waktu kami tersita, keintiman kami tersita, persekutuan kami tersita hanya karena hal-hal yang kelihatannya boleh, baik, tetapi ternyata tidak berguna dan menghamba, memperbudak kehidupan kami. Sehingga kami akhirnya tanpa sadar semakin hidup jauh dari Tuhan. Tidak melekat kepada Tuhan, tidak terikat kepada Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, sadarkan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi penuh bahaya ini, biar kami semakin melekat dengan Tuhan, hati kami semakin terikat dengan Tuhan, hati kami semakin mengenal Tuhan, dan Tuhan akan membentengi kami, Tuhan akan meluputkan kami, sebab hatinya sungguh melekat kepadaku, firman Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat yang mendengar kebenaran pagi hari ini. Diberkati Tuhan. Semakin hari semakin melekat. Semakin hari hidup dalam kekudusan. Semakin hari hidup di dalam doa. Semakin hari hidup dalam persekutuan keintiman dengan Tuhan. Semakin hari hidup di dalam persekutuan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman untuk kebenaran hari ini. Dan berkati setiap aktivitas, berkati setiap kegiatan, dan Tuhan lindungi setiap umat-Mu, dan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Allah beserta dengan kita. Immanuel.